Oke, kita lanjutkan lagi, sudah hampir selesai. Kayaknya udah waktunya saya masuk ke slide sini ya. Jadi Anda sudah mulai paham apa itu requirement ya, analisa kebutuhan. Oke, jadi tema kita adalah bicara tentang understanding requirement. Tadi saya sudah menjelaskan ketika kita bicara di bab 2, maka kita menunjukkan bahwa kita memahami sistem yang berjalan dengan menggambar objek yang diteliti ya. Kita bahas sejarah singkat dari perusahaan yang kita angkat, visinya, misinya, wewenang dan tanggung jawabnya untuk setiap divisi yang ada, kemudian struktur organisasinya juga ya kita terangkan. Nah, kemudian ya amat ya. Kemudian ya, ini skripsinya serius ya. Di struktur organisasi kita gambarkan ya sebuah organisasinya. Kemudian di sini ini sebenarnya penting kita jabarkan, kita terangkan bagaimana sistem yang berjalan itu, bagaimana sistem yang berjalan gitu ya. Jadi di sini start di sini Anda menggambarkan bagaimana Anda memahami sistem yang Anda angkat, bagaimana Anda memahami masalah yang ada di sana, kemudian Anda memberikan alternatif pemecahan, kemudian di sini Anda melakukan fase elisitasi, requirement, user requirement. Ya, dengan melakukan wawancara, dengan melakukan observasi, maka Anda menyimpulkan bahwa sistem ini membutuhkan. Maka di sini ada yang namanya functional requirement, ada yang namanya non-functional requirement, gitu ya. Oke. Tadi juga saya sudah menunjukkan di sini ruang lingkupnya, walaupun sebenarnya di sini sudah bicara tentang fungsi, ya. Kemudian di sini bicara tentang ada beberapa bab di sini ya. Bab 1 menjelaskan mengenai tujuan tengah lunak, ruang lingkup, daftar definisi, istilah, singkatan, referensi. Bab 2 berisi tentang gambar umum, mengenai perspektif produk, manfaat produk, karakteristik user, batasan, asumsi, dan ketergantungan yang digunakan. Ya, kemudian bab 3 menyediakan spesifikasi kebutuhan termuka, hasil dan prototyping, kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, lingkungan operasi, dan batasan perancangan. Di sini dikatakan ini adalah bagian dari user requirement yang tadi dikatakan sebagai spesifikasi yang dalam bentuk dokumen ya. Di sini dikatakan perspektif produk adalah produk ini akan dijalankan oleh admin pemilik sistem dan oleh user yang memiliki koneksi ke internet. Pengguna sistem terbagi menjadi 3, yaitu antarmuka untuk user, ya, antarmuka admin, antarmuka untuk user bisnis. Produk ini dapat berjalan pada platform atau sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi berbasis web. Ini adalah manfaatnya. Kemudian jelaskan karakteristik dari usernya. Ada admin, ada user individu, ada user bisnis. Ini berarti yang menawarkan barang ya. Kemudian yang membelinya, kemudian ada adminnya. Kemudian ada constraint ya, ada batasan-batasan. Ini dikatakan masalah pembayaran ditangani oleh pihak ketiga, yaitu bank ya. Kalau di e-commerce biasa ya ada B2C ya, business to customer, maka ada third party-nya, ada pihak ketiganya, yaitu ada bank ya. Nanti apa langsung di sana seperti kita melakukan di Tokopedia atau yang lainnya ya. Ini kita belum bicara detailnya, kita belum bicara bagaimana mengimplementasikannya, kita baru bicara baru ibaratnya generalnya saja, sistemnya mau seperti apa gitu. Kita bicara bagaimana nanti mengimplementasikan belum. Kemudian user yang berhak untuk menguasai sistem ini antara lain adalah admin, user individu, dan user bisnis. Ada asumsi juga ya
Oke, user pengguna sistem informasi ini minimal tahu dan dapat mengoperasi komputer. Oke, iya. Kemudian di sini ada bicara tentang kebutuhan fungsional. Ya, ini sebenarnya yang tadi ya. Jadi kalau bicara fungsional ya tadi fiturnya apa saja. Ini dikatakan kebutuhan fungsional sistem ini terdiri atas beberapa fungsi utama yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain yang meliputi fungsi-fungsi berikut. Ya, input barang dari user bisnis dan admin ya. Dan selanjutnya nanti kita bisa lihat. Kemudian ada namanya kebutuhan non fungsional ya. Biasanya kalau di fungsional itu bicara tentang usability ya. Di sini bicara usability tidak ada usability ya. Ada performance, di sini ada performance tidak. Ada reliability ya, di sini ada ya. Ada availability ya. Biasanya kalau kita bicara non fungsional ya, itu ada istilah yang mudah dihafal ya. Kalau fungsional itu ini ada usability, ada performance, ada reliability, ada security ya. Biasanya ada 4 ini. Ini adalah fungsional ya. Fungsinya bisa apa aja langsung ya. Ada usability ya. Usability itu apa interface-nya mudah dipahami, mudah dikenal ya. Kemudian performance ya, misalnya kalau kita menggunakan web ya berarti jangan lama-lama kita aksesnya gitu ya, jangan sampai 1 menit baru muncul gitu. Itu performance-nya. Ada reliability ini ketersediaan datanya, ketika kita akses datanya ada atau tidak gitu ya. Ada lagi security, minimal 4 ini diangkat ketika bicara non fungsional ya. Oke, di sini sebenarnya ya, tapi saya ini kurang bagus ya, tapi saya ingin melihatkan ada dokumen seperti ini ya. Kalau kita mau lihat yang lebih detailnya lagi ya, di sini saya bisa memperlihatkan ada versi Inggrisnya ya. Ini requirement specification ya. Ini ada poin-poinnya yang harus Anda angkat ya. Sini ya, di sini ada introduction, ada system description, ada functional requirement. Nah, ini kayaknya bagus ini ya. Oke, ini non fungsional tadi yang saya katakan, ada usability, ada performance, ada security, ada mana lagi, reliability-nya, availability ya, kayak gitu. Jadi kalau ini yang Anda bisa lihat-lihat, ini ya apa namanya, lebih detail lagi poin-poinnya yang harus ada di kalau di sini istilahnya requirement specification aja ya, requirement specification. Jadi poin-poin yang harus ada kalau kita mau bahas ya. Di sini ada purpose-nya, document convention, project scope, reference ya. Mungkin nanti detailnya saya bahas setelah UTS ya, tapi kita lihat aja. Di sini adalah purpose-nya ya. In this document we describe the software requirement for yet unnamed mobile application, further referred to as the social travel app. As a part of this application, we will develop a sporting mobility information education infrastructure, further referred as intelligent services. Ya, ini tujuannya dijelaskan gitu ya. Kemudian ada dokumen conventionnya. In this document hand-drawn wireframe and used to illustrate use case in section 3. Ya, ini untuk bikin UML-nya ya misalnya. Oke. Di sini ada definition yang digunakannya. Nah, ini adalah scope-nya. TI is to be understood as a reference application that use and validate the appropriateness of the interface component specification
that are defined for the mobility domain in the work package 2 of the CTC SDK project. The aim is to replicate the A in the city of Helsinki, Rome, and Istanbul. Oke, kita lihat system description-nya ini, ya. In the system should support the traveler during his journey and is based on the idea of people serving as information agent. By sharing the travel experience, traveler may help others structure the travel chaos, connect with fellow traveler, and enhance public service. Oke ya, itu kan. Based on the insight of the qualitative research on user need within a domain mobility, Wake Society has developed the concept of an intelligent social traveling system. Ini mirip-mirip sama Wage, tapi di sini digunakannya di ketika orang travel ya, ketika orang jalan-jalan ya. Oke. Jadi nanti orang bisa memberikan info ya, ini sistemnya seperti itu. From problem description, people traveling through the chaos of the city are mostly self-dependent. We want to use technology to stimulate communication, cooperation, reciprocity, and social cohesion between citizens in order to make the experience of navigating through the city of a more pleasant and useful activity. Oke, untuk di part ini saya bikin 20 menit ya. Ya, jadi di sini dikatakan ketika orang jalan-jalan, ya, ketemu di tempat yang baru, ya tidak ada informasi yang apa namanya detail gitu ya. Itu kemudian dikatakan di sini, walaupun di sini udah detail ya, ini berarti di mobile ya, teknologi mobile. Our solution instead of focusing only on the artificial intelligence possibility of mobile computer, ya ini bicara tentang problem solving juga yang mengambil AI penggunaannya di sini. Instead of focusing only on the artificial intelligence possibility of mobile computers such as route planning algorithm and turn-by-turn navigation, we want to leverage a relatively untapped source in the mobility domain atau human intelligence. The following diagram give a high level view of the system. Ya, di sini ada ya ini pada akhirnya nanti digunakan di mobile. Kemudian kita menggunakan beberapa API ya. Di sini ada tentang weather ya. Ini PT tentang apa dan yang lainnya. Ya, ini ibaratnya API yang kita gunakan. Di sini ada servisnya. Ya, the social travel app and the ST service are within our discovery city endpoint and discovery service allow develop in the city SDK mobility package, but should be regarded as the external from this document point of view. Ya, nanti mereka menggunakan beberapa service ya. Oke, kita lihat requirementnya ada apa enggak, ini dia ya. Tapi ini terlalu agak tinggi levelnya ya. SDA services ya, ini saya pengen yang agak ya. Di sini ada ya, ini sudah sampai prototype nya, interface nya ya. Oke, ini sudah sampai nama finalnya. Coba kita lihat yang satu lagi. Yeah, people or company without cash money often have trouble to continue shopping or trading, especially at economic crisis. A system called barter, which is specifically an exchange system in foreign countries except for Turkey, 40% of that is done by barter system. The main challenge of the barter system basically need two people with mutual want. Di sini pengen bikin sistem untuk barter ya, untuk tukeran barang. Kita lihat namanya apa. Oke, benar. Mobile barter shop ya. Berarti di sini coba nanti kita lihat nih kayak di orang Turki ya. System requirement specification for mobile barter shop. Oke, jadi di sini pertama ada, saya mau lihatin ya.
Ada problem definition, ada purpose, ada scope, ada definition, ada reference, ada overview, ada product perspective, ada product function. Di sini ada specification requirement, ya. Nah ini kayaknya agak sedang deh. Sampai pada planningnya ya. Oke, kita lihat. Mudah-mudahan 5 menit selesai. Problem definition, ya ini adalah bagian dari apa tadi, requirement engineering. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Ya, di sini dikatakan people or company without cash money often have trouble to continue shopping or trading, especially at economic crisis. A system called barter, which is basically an exchange system, exists in foreign countries except for Turkey. 40% of world trade is done by barter system. The main challenge of the problem is system basically need to people with withdrawal wants. Ini mendefinisikan masalahnya, apa namanya, orang-orang yang tidak apa yang namanya without cash money ya, kadang-kadang kesulitan ketika melakukan pembelian atau trading. Especially, ini kayaknya udah jelas. Purpose-nya, the purpose of this document is to present a detailed description of the exchange Android application. It will explain the purpose and feature of the system, interface of the system, what will the system do, the constraint under which it must operate, and how the system will react to external stimuli. This document is intended for the acquirer, which is the owner of in this case. Jadi tujuannya adalah menjelaskan big exchange ini ya, aplikasi anak kita. Scope-nya di sini, scope-nya tadi saya katakan, this software system will be an Android application for any people or any company who want to use barter system in their daily life or for company interest. The system will be designed to help the user to put goods or services to the barter market, search for goods and services at the market, follow goods and services, manage reverse rate and exchange history. Ya, sebenarnya sama bikin juga marketplace tapi bikinnya di mobile gitu ya. Oke, bedanya sama yang tadi bicara tentang apa tadi? The social travel app ya. Ini sebenarnya udah lumayan ya. Ini memberikan informasi di ketika orang konsepnya seperti wagi ya, tapi yang diinfokan info-info di perjalanan gitu ya. Kalau di sini idenya adalah seperti marketplace tapi taruhnya di mobile app. Oke. Ini adalah scope-nya yang akan kita bicarakan. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan. Ya, ini biasanya jadi tugas ya. Jadi tugas mata kuliah ini. Sebenarnya banyak nanti dokumen-dokumennya ya. Awalnya di sini bahkan sistem request pun bisa dijadikan sebagai tugas ya. Ini overview-nya, saya mau lihat requirement-nya ya. Product function dijelaskan ya. Authorization, data management, web-based search, messaging, concept assumption. Dia langsung gambarkan di use case-nya ya. Oke, user bisa apa aja? Logout, search, browse, macam-macam ya. Saya mau lihat nanti kalau kita nanti di bab 4 ini deskripsi ya. Dia tidak menulis requirement-nya di sini atau harusnya ada. Pokoknya udah langsung detailkan satu-satu. Ini non functional. Ya, oke, berarti kalau seperti ini berarti sebenarnya dia melakukannya di poin di sini ya. Jadi di specification ya, menggabungkan antara written document dan di sini a collection of user scenario, dibuatnya sebagai use case-nya. Jadi sebenarnya di use case ini kita bisa lihat spesifikasi yang bisa dilakukan oleh sistemnya ya. Oke.
sini functional requirement-nya dijelaskan menggunakan use case. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di skripsinya, maka nanti kita buat seperti ini. Ya. Nanti lanjutannya baru di bab 4 kita bikin use case-nya ya. Jadi kita bikin tahapannya seperti ini. Ini ada nanti di bab 4 ya. Use case-nya ada di bab 4. Jadi di bab 3 kita buat elisitasi, kita bicara dengan stakeholdernya, kita list kebutuhannya yang fungsional dan yang non fungsional. Kemudian kita masuk di tahap kedua. Di tahap kedua ini kita akan memfilter elisitasi tahap 1 itu menjadi ada yang mandatory yang harus ada yang desirable ya, yang diperlukan, yang diinginkan, ada juga yang inesensial, yang tidak mutlak diinginkan. Jadi di sini kita filter dari requirement yang tadi di list, mana yang harus ada, mana yang diinginkan, mana yang nggak perlu gitu ya. Itu adalah filtering di elisitasi tahap kedua. Kalau di slide-nya dibilangnya validasi. Oke, itu adalah tahap keduanya. Kemudian di tahap ketiganya kita akan melakukan elisitasi. Di sini ada yang namanya teknikal. Jadi di sini kita bicarakan tingkat kesulitan dalam pengembangan sistem. Itu namanya teknikal. Tingkat kesulitannya apa? Nanti tingkat kesulitannya ada yang high, ada yang middle, ada yang low. Itu yang masuk di validasi atau di elisitasi tahap yang ketiga. Jadi setiap requirement tadi kita buat seperti ini ya. Secara teknikal tingkat kesulitan dalam pengembangan sistemnya bagaimana, apakah sulit, high, apakah middle, apakah low, mudah untuk dikerjakan. Begitu juga dengan operasionalnya, tingkat kesulitan dalam penggunaan sistem. Kira-kira kalau dijalankan oleh usernya itu apakah dia akan sulit juga dijalankan atau mampu dikerjakan atau mudah dikerjakan. Satu lagi apa tadi, ada namanya secara ekonomi, tingkat biaya yang dibutuhkan dalam sistem ya, apakah dia mahal, apakah sedang-sedang saja atau murah gitu ya, ketika di develop ya. Oke, jadi nanti kita bikin seperti itu secara teknikal, secara operasional, secara ekonomi ya. Nah, berarti yang mana yang kita ambil ya, mungkin yang high di sini yang ada ya, yang low, yang middle mungkin yang kita pilih, maka nanti terakhirnya filteringnya kita dapatkan elisitasi final draft elisitasi. Ini akan kita develop ya. Kita sudah oke sama customernya, sudah shake hand, sudah tanda tangan. Oke, ini yang akan kita develop di fase ini itu ya. Oke, itu adalah versi skripsinya. Kemudian kalau di versi SRS-nya ada beberapa versi ya. Sebenarnya intinya adalah kita mencoba menuliskan ya kebutuhan dari user. Tapi di sini ingat ada yang stakeholder dan juga ada customer dan juga ada yang akan membuatnya. Ya, oke. Di slide terakhir, nanti di part terakhir saya akan jelaskan secara cepat teori-teori yang sebenarnya sudah kita jelaskan tadi. Ya, oke. Supaya nanti kalau di sini kan Anda berarti sudah ada gambaran, kemudian baru saya jelaskan teorinya, gitu ya. Yang tadi saya jelaskan dari awal, kemudian sampai kepada final draft elisitasi, baru sekarang kita jelaskan teorinya. Oh, teorinya di sini, gitu ya. Walaupun saya cepat aja, nggak terlalu detail ya. Oke.